Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama sekali kami mintakan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kita kita lampirkan di kolom chat agar Bapak-Bapak kiranya berkenan untuk mengisi daftar hadirnya. Baik, sebelumnya kami mohon maaf Pak karena ada kendala dalam hal teknis, jadi acara agak tertunda sedikit. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita semua dapat bergabung di acara webinar pelatihan admin website OPD tanggal 3 November 2021. Sekali lagi kami mohon maaf karena satu atau dua hal kendala acara jadi tertunda beberapa menit, dan kebetulan juga seharusnya acara ini dihadiri oleh Bapak Kadis, PLT Kadis Dinas Kominfo, namun karena ada beberapa hal beliau tidak dapat menghadirinya. Untuk acara kali ini materi akan diisi oleh Bapak Ismail. Kami harapkan kepada Bapak-Bapak untuk dapat mengikuti materi dengan baik agar nantinya bisa berguna dalam hal Bapak-Bapak mengedit untuk website di OPD masing-masing. Saya rasa kita langsung saja Pak ke materi yang akan dibawakan oleh Bapak Ismail. Kepada Bapak Ismail kami persilakan Pak. Bapak Ismail, silakan Pak. Nah, apa bisa didengar semua? Ya, kalau misalnya bisa didengar, kalau misalnya diinggok aja kepala ya. Ini yang belum aktif kamera, mohon diaktifkan kamera dulu, supaya kita saling kenal kan. Nanti pas jumpa di jalan itu lebih enak ya. Jadi perkenalkan, saya Ismail, saya dari Simpolim. Alhamdulillah ini dipercaya sama Kominfo untuk kasih materi untuk Bapak Ibu admin di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita sendiri dan untuk orang lain. Dan hari ini kita akan coba, kalau misalnya kita cukup waktu, kita akan coba untuk gali lebih dalam. Kalau memang nggak cukup waktu, ya kita fokus ke tampilan aja. Mungkin ya untuk masalah nanti ada sedikit-sedikit coding-coding itu bisa jumpain saya langsung, ataupun bisa WA saya, ataupun via telepon. Karena untuk hari ini kita coba fokus ke dalam tata letak websitenya, bagaimana cara merapikan websitenya dan bagaimana cara mengelolanya. Karena saya tengok di sini
admin baru semua. Rata-rata admin baru, ada sebagian yang emang admin lama gitu. Jadi untuk untuk hari ini kita coba atur cara tata letak websitenya, Bu. Dan masalah nanti ini di website kita bisa juga kita masukkan coding-coding. Jadi masalah coding bisa, kalau bisa di sini nggak sempat, nanti kita akan coba diskusi lagi di luar. Bisa sambil ngopi, WA juga bisa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini sudah untuk undangan hari ini sudah hadir semua. Jadi sudah bisa kita mulai. Dan passwordnya sudah dapat semua, sudah dibagikan semua. Sudah Yang di udah dapat chat. password mohon diinggok kepalanya ya, karena ini kan di mute semua. Jadi yang udah dapat password dibahasakan dengan inggok aja kepalanya ya. Yang nggak ada password mungkin udah dikirim juga di grup, jadi bisa ditengok. Karena sekarang untuk loginnya kita sudah menggunakan email lah, sudah menggunakan email. Untuk username-nya kita menggunakan email aktif. Untuk passwordnya mungkin kalau belum Bapak Ibu ganti mungkin masih password yang dikasih sama Kominfo. Di list chat juga sudah kita kirimkan itu. Jadi bisa dilihat masing-masing OPD-nya OPD apa, masukkan user dan passwordnya. Untuk passwordnya sudah dapat semua kan? Memang udah, mohon di kode ya, dikasih kode untuk kita biar kita bisa mulai ya. Apa diinggok kayak gitu kan? Jadi bisa kita langsung mulai. Nah, jadi Bapak Ibu admin sudah bisa fokus dan sudah bisa untuk melihat ke layar laptop masing-masing, dan jangan lupa disediakan laptop cadangan satu untuk sambil mendengar sambil memperhatikan langsung kita bisa praktekkan gitu. Jadi bisa kita langsung praktek. Jadi di mana ada kesendaknya nanti setelah Zoom ataupun nanti setelah item per item kita jelaskan, kalau emang mau ditanya ya silakan mau ditanya. Kalau bisa mau ditanya setelah Zoom itu pun nggak apa-apa juga, bisa bisa juga ditanyakan. Jadi untuk kita masuk ke login ini langsung ya. Kita coba. Jadi untuk masuk ke login Bapak Ibu admin bisa masukkan link URL-nya redaksi actimur.actimur.go.id. Itu untuk link loginnya. Jadi bisa langsung muncul seperti yang ada di gambar saya ini. Nah, ini untuk form loginnya. Ini halaman login dia. Nah, di sini ada diminta di email atau username. Jadi sekarang kita menggunakan email aktif. Jadi untuk email Bapak Ibu admin udah kita verifikasi kemarin. Jadi bisa langsung ditengok di Excel yang sudah dibagikan oleh panitia. Nah, setelah kita sudah di halaman login, kita bisa langsung memasukkan email dan password kita yang sudah kita dapatkan. Ini saya akan coba contohkan langsung, kita masukkan langsung. Ini saya pakai akun saya sendiri. Bapak Ibu admin kalau bisa pakai juga akun sendiri yang sudah dibagikan. Jadi jangan hanya mendengar, jadi kita coba untuk langsung praktek gitu. Nah, itu langsung bisa kita masukkan, misalnya ini saya masukkan email ya. Kita untuk username serta email. Masukkan email yang sudah
username yang sudah dibagikan oleh panitia. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan, itu kan kita enter dulu. Enter, nanti dia akan keluar captcha. Nah, seperti yang ada di layar ini. Jadi keluar captchanya, Bapak Ibu nanti bisa captchanya agak sulit ataupun terlalu sulit, itu bisa diklik tanda panah yang tanda panah 2 ini yang keliling ini, yang warna hijau ini, supaya cari captcha yang emang lebih mudah gitu. Nah, misalnya kayak gini, kita klik aja ya. Ini kan udah dapat yang lebih mudah, lebih jelas kita tengok. Jadi langsung bisa input gitu. Nah, setelah kita masukkan captcha, langsung bisa di enter. Dia langsung masuk ke halaman dashboard kita. Langsung ke dashboard kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam halaman ke dashboard website kita. Ini bukan tampilan website ya, ini baru tampilan dashboard kita. Tampilan websitenya ada di sebelah di sebelah kanan kita, yaitu di sini ada tulisan website. Jadi kita kalau kita mau lihat website ataupun back end kita, bisa klik langsung di di tulisan website tersebut gitu. Nah, di sini pun ada juga panduannya, ada profil ada profil kita, ada juga untuk keluar gitu. Nah, di sini kan ada beberapa menu nih. Nah, hari ini kita akan jelaskan tata letak menu tersebut gitu. Di sini ada di menu utama ada menu berita, ada media, ada halaman, ada pejabat, ada agenda, ada galeri juga. Nah, di dalam berita ini ada menunya lagi dia. Untuk kita input berita, di sini ada daftar berita, tambah berita, kategori, dan tagnya. Jadi di sini kita coba untuk memasukkan berita di sini kita. Misalnya di sini ada tambah, ada daftarnya. Nah, selanjutnya ada media. Fungsi media ini adalah untuk penyimpanan dan membentuk gambar, dokumen ataupun video. Nanti akan kita jelaskan bagaimana cara kita memasukkan gambar dan dokumen, itu juga dengan video. Karena di video tersebut kita tidak bisa memasukkan video mentah, misalnya baru siap kita ambil dari lapangan ataupun dari kegiatan, langsung kita masukkan di situ, tidak bisa kita masukkan. Nah, di situ diminta URL dari YouTube. Jadi kita harus masukkan, kita pertama upload dulu ke YouTube, baru kita masukkan ke dalam media tersebut. Nah, selanjutnya di menu halaman. Di menu halaman ini ada 2 submenunya. Ada halaman, ada tambah halaman. Jadi di sini ada 2. Jadi nanti kita akan jelaskan fungsi menu halaman ini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pejabat. Ada menu pejabat. Dalam menu pejabat ini dia ada 3 submenunya. Ada daftar pejabat, tambah pejabat, kategori jabatan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menginput jabatan, cara kategori jabatan, tambah pejabat, dan bagaimana kita tengok daftar pejabatnya. Untuk selanjutnya di sini ada agenda. Di sini ada agenda. Misalnya nanti agenda ini fungsinya untuk ada kegiatan-kegiatan, jadi bisa langsung kita masukkan di daftar agenda, ditambah agendanya gitu. Nanti kegiatan dari setiap dinas yang terkait, misalnya apa, ada kegiatan ke depan apa, 2 hari lagi kegiatannya apa gitu. Bisa langsung dimasukkan di agendanya. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir di menu utama, ada galeri. Galeri ini adalah di sini ada gambar sama video.
Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara mengupload upload gambar, tambah gambar dan tambah video ke galeri. Setelah itu ada pengguna, ada SEO, ada maintenance, ada cek lognya. Di sini kita bisa untuk mengkotak-atik apa kita mau rubah tampilan kita. Di sini bisa kita masuk ke dalam menu tampilan. Di sini adalah perubahan dari setiap di setiap halaman kita ataupun yang disebut dengan backend kita ya di tampilan semua. Di sini ada tema, ada subtema, ada editor tapi masih terkunci untuk sementara ini. Ada konfigurasi, ada widgetnya juga, ada slider, ada banner, ada pop up dan menu. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu bagaimana cara menggunakannya dan untuk merapikan tampilan kita yang ada di backend kita. Sini ada pengguna. Di sini ada daftar pengguna dan tambah pengguna. Jadi nanti Bapak Ibu admin bisa menambahkan operator untuk bisa membackup pekerjaan Bapak Ibu admin. Misalnya operator itu dia kreatif dalam membuat berita. Jadi bisa dikasih untuk operator tersebut. Jadi untuk dia hanya untuk menambahkan berita dan upload gambar itu. Nah, nanti akan kita kasih tahu bagaimana cara untuk penambahannya. Selanjutnya ada SEO. Di sini bagaimana kita cara membuat judul website kita, judul thumbnail website, dan untuk logo. Di sini juga ada sosial media, metadata, robot, dan custom tag. Di sini nanti kita akan coba belajar dan coba kita kasih tahu trik-triknya cara mengisi ini. Nah, ini untuk pengenalan aja. Nah, kalau memang Bapak Ibu admin sudah paham apa fungsi-fungsi di fungsi menu tersebut, jadi bisa kita coba jelaskan yang lebih mendetail. Yang pertama kita coba jelaskan di berita dulu, karena harus kita mulai dari awal gitu. Nah, di sini kita coba masuk ke dalam di halaman, yaitu di menu berita. Di menu berita ini ada tambah berita. Di sini kan ada tabel. Ini daftar beritanya. Ini daftar berita. Jadi kebetulan kita ada upload 2 berita. Jadi di sini ada tanggal, nomornya, aksi, judul, dan di sini sebenarnya kita bisa juga membagikan via WA, Twitter, dan Facebook, dan keterangan ataupun status apa kita sudah publikasi ataupun masih kita draft. Nanti akan kita coba jelaskan juga. Nah, di atas ini yang ada button warna biru ini, di sini ada tambah berita. Nah, nanti kalau misalnya kita mau langsung tambahkan berita, saya bisa saja kita klik langsung tambah berita di sini. Dan selanjutnya kita di sini ada juga jumlah berita kita. Nah, semua berita. Nah, di sini ada juga tong sampah. Jadi berita yang sudah kita post, kita bisa buka di tong sampah ini. Misalnya ada kesalahan kita hapus, jadi bisa kita cari balik. Semua status di sini ada, dan semua kategori ya. Ini jumlah ditampilkan beritanya. Nah, di sini kita ini tanggal kita upload.
kita ulang sedikit, kita ulang. Jadi kan ada tabelnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang harus kita pahami, yaitu ada di aksi juga. Di aksi, di sini ada yang kayak gambar ini, bola dunia ini untuk melihat untuk kita lihat berita kita. Nah, view untuk melihat berita. Dan selanjutnya ada icon yang memang kayak pensil itu ataupun pulpen. Itu edit, untuk kita edit, dan ini tong sampah udah pasti Bapak udah tahu untuk menghapus. Nah, di sini ada judul berita yang judul berita kita. Nah, di sini juga ada yang bentuk WA ini untuk kita share via WA. Jadi di saat kita sudah upload berita, kita bisa share ke WA kita, WA grup, di grup kita bisa share. Nah, setelah itu juga bisa kita share ke Twitter. Jadi nggak mesti di WA aja, di Twitter bisa juga kita share. Itu juga dengan Facebook bisa kita share juga berita kita. Jadi yang ini status, ya mungkin kalau misalnya sudah dipublish, di situ dipublish, kalau bisa belum berarti dia di situ draftnya nanti akan muncul. Nanti kita akan jelaskan juga. Nah, di sini ada tombol tambah berita. Jadi bisa langsung kita klik di sini akan muncul ke dalam form penambahan berita. Nah, di sini ada judul, ada konten berita, ada custom deskripsi, meta keywordnya, meta deskripsi, ada tanggal hari ini, kategori, tag, dan untuk penambahan fotonya. Dan yang terakhir ada fitur baru yaitu kolom komentar. Nanti misalkan kita klik, kita conteng ini, jadi di berita kita akan muncul kolom berita di bawahnya. Jadi di saat nanti ada masyarakat yang memang mau kritik, yang mau komentar, kita bisa. Jadi sekarang sudah dikasih hak penuh untuk masyarakat, nah untuk koreksi berita kita, bisa ada kesalahan ataupun apa sudah bisa. Cuma kira-kira Bapak Ibu admin nanti tidak perlu itu ya, diconteng aja. Nah, di judul berita ini ada tanda bintang merah, berarti ini diwajibkan untuk kita isi judul. Nggak mungkin juga kita isikan berita tanpa kita isi judulnya. Nah, setelah itu ada konten berita, gitu juga. Konten berita nggak mungkin juga nggak kita isi. Jadi makanya dikasih tanda bintang. Harusnya walaupun tidak dikasih, kita kasih tanda bintang ya Bapak kan pasti ngerti juga. Tanpa ada konten berita, isi berita gimana kita memasukkan berita. Meta keyword gitu juga, custom deskripsi. Kalau mau kita isi ya isi, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Karena itu tidak haruskan gitu. Meta keyword gitu juga. Meta deskripsi diwajibkan untuk diisi karena di saat kita nanti menggunakan Google searching, jadi di saat judul berita kita jadi cepat itu didapatkan oleh si Google tersebut. Jadi kalau bisa saya sarankan meta deskripsi ini disamakan aja dengan judul berita. Nah, sebelah kanan kita ini ada kategori. Di sini ada kategori, jadi nanti Bapak Ibu admin bisa memasukkan kategori berita. Fungsi kategori itu apa? Itu pasti ada. Fungsi kategori itu adalah sedemikian ataupun banyak tujuan kalau kita bilang. Tujuan berita tersebut mau kita masukkan ke dalam ranah mana? Kategori. Misalnya kita di dinas ataupun di rumah sakit itu ada beberapa bidang. Ataupun nanti umumnya kita buat terus berita pimpinan gitu. Berita pimpinan semua kegiatan Pak Kepala Dinas ataupun kepala badan itu semua diposting ataupun di tag langsung ke kategori kepala dinas tersebut, ditambahkan ke pimpinan. Jadi kalau bisa mau ditambahkan, bisa langsung diklik di tambah kategori baru. Di bawahnya ada disediakan
form untuk penambahan kategori. Jadi bisa langsung diklik. Jadi kalau diklik nanti ya kayak gini langsung muncul. Diisi aja kategori. Nah, di sini mau diisi bebas, tergantung kreatif apa, tergantung bidang-bidang yang ada di OPD Bapak Ibu tersebut. Ataupun nanti ada juga saran-saran mungkin mau diisi berita apa, misalnya dari dinas kesehatan mungkin isi di apa kesehatan gitu, berita kesehatan, berita apa kunjungan itu apa vaksin. Sekarang kan kita apa zamannya vaksin, jadi kita coba buat satu tag berita untuk semua itu urusan vaksin. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang di bawah itu ada tag. Jadi kita bisa menambahkan tag langsung. Itu kita mau tag kemana itu terserah kita. Cuman di sini tidak diwajibkan gitu. Nah, karena tidak diwajibkan atau tidak diharuskan, jadi walau kita memasukkan nggak kita masukin itu nggak masalah gitu. Nah, selanjutnya di sini yang di bawah ada penambahan gambar untuk berita. Jadi bisa diklik langsung di ikon ini, nanti akan dia langsung dialihkan ke halaman media kita tadi. Jadi di media langsung misal kita sudah punya foto di media, jadi bisa langsung kita ambil. Kalau misalnya belum punya foto, jadi kita tinggal ini pilih gambar baru aja. Jadi pilih gambar baru langsung dia masuk ke ini ke penyimpanan kita, ke penyimpanan laptop kita. Mau kita buat folder dulu pun bisa juga, dibuat dulu folder biar enggak apa, biar enggak gambarnya enggak tercecer di mana-mana. Jadi khusus saja misalnya kita buat folder A, jadi nanti di sana ada gambar-gambar yang memang tujuannya ke folder A, kita masukkan dalam folder A aja gitu. Nah, saya gitu juga dengan folder-folder lain gitu. Nah, selanjutnya kita sudah pilih gambar baru, langsung bisa kita klik misalnya kayak gini. Langsung bisa klik langsung di gambar tersebut, klik pilih gambar. Nah, dia akan langsung muncul begini. Nah, selanjutnya kan komentar. Kolom komentar ini bisa kita aktifkan dan bisa tidak kita aktifkan. Tapi disarankan untuk sementara waktu coba kita aktifkan dulu. Mungkin ada masyarakat yang emang pas baca berita kita, mungkin ataupun pas baca artikel kita adalah sedikit salah dalam penulisan, mungkin ada kata-kata yang emang harus diperbaiki, emang tidak sesuai, itu bisa langsung mungkin di komentar di bawah. Jadi kita buka ini komentar ini, kita coba buka bebas akses untuk masyarakat dalam mengkritikkan kita gitu. Nah, ini disarankan. Kalau misalnya memang mau dibuka ya silakan. Kalau memang nggak mau dibuka, gampang tinggal dihapuskan aja centengan itu. Jadi hilang dia. Nanti pas kita posting berita itu nggak ada nanti, nggak ada lagi. Nah, di bawah pun tidak ada. Nah, ini sudah kita belajar bagaimana cara kita masukkan kategori tag dan masukkan foto untuk media. Nah, sekarang coba kita pelajari bagaimana kita menggunakan form untuk masukkan kontennya. Di sini form masukkan kontennya, ini yang garis ini ya. Jadi yang apa? Yang ini kan semua nih, semua. Jadi di sini kalau misal Bapak Ibu admin menguasai Microsoft Word, enak Bapak Ibu mengupload apa berita. Jadi kita hari ini kita coba mengupload berita dari dari judul sampai akhir ya. Saya ini akan saya ambil contoh aja nih ya. Saya ambil contoh dari Aceh Timur. Nah, di kita ini coba, ini kan judulnya, ini judul judul berita.
Kita coba ya. Oke, masukkan judulnya. Setelah kita masukkan judulnya, kita masukkan kontennya. Ini kontennya, ini isi kontennya. Nah, jadi kita coba kita coba ini aja. Nah, kita copy. Nah, copy di sini. Ini kan kurang rapi ini. Kita coba rapikan. Ini kan rata kiri kanan. Nah, jadi dia bisa langsung rapi. Jadi mau kita taruh di tengah pun bisa kayak gini. Mau rapikan ke kiri aja ataupun biasa kayak kebiasaan kita kan kita rapikan kiri kanan itu. Nah, dan ukuran tulisan juga bisa kita sesuaikan. Mau kita buat 12, 14, 10 segala macam itu bisa. Nah, di sini bisa kita langsung mereka. Nah, kita enter. Ini kita mau masukkan, misalnya kita mau masukkan foto. Jadi kadang-kadang orang yang membuat media ini setelah beberapa paragraf itu pasti mungkin ada foto. Ya, kita masukkan foto. Bisa juga langsung kita masukkan foto. Kita klik aja di gambar yang emang yang warna warna biru inilah. Kita klik aja. Nah, di sini langsung bisa kita pilih. Bisa foto yang kita masukkan tadi belum ada. Jadi kayak saya bilang tadi, pilih aja gambarnya. Pilih gambar baru. Pilih gambar baru. Jadi langsung dia ke media kita. Bisa contohkan aja ya. Nah, ini kita coba buat berita. Nanti ini tergantung kreatif Bapak Ibu mau dibuat kayak mana itu terserah. Pokoknya yang rapi lah gitu, dirapikan. Mau dibesarkan ini gambarnya bisa ditarik aja ke bawah ataupun dirapikan kiri kanan bisa juga. Nah, setelah itu mungkin kadang-kadang kita dibuat lagi judulnya, dibuat lagi kontennya setelah kita. Nah, setelah gambar tadi kita coba copy lagi. Nah, kita coba copy lagi, kita rapikan lagi karena kan belum rapi. Nah, ini kan sudah rapi. Nah, jadi ini kita sudah isi kontennya. Nah, ini kontennya. Itu ini kan belum sesuai. Nah, ini ukuran tulisannya kita buat 12 karena yang di atas tadi 12, kita buat 12. Nah, setelah kita buat ini selesai kita buat, kita coba lihat bawah lagi. Custom deskripsi ya, apakah ini perlu kita buat? Bisa kita perlu ya silakan membuat. Untuk yang ini kita copy aja, karena kita mau taruh di bawah. Tapi terserah Ibu ya, mau membuat hal-hal lain pun bisa juga di meta ini. Nah, di meta keyword misalnya kita mau masukkan bisa juga, serah kuncinya. Ini kita mau masukkan yang yang tadi, yang judulnya aja kita masukkan situ. Misalnya nanti Bapak Ibu memasukkan lain bisa juga, karena itu fungsian tuh mesin pencarian kita nanti di Google. Nah, setelah kita masukkan itu, kita coba pilih kategori. Nah, di sini saya sudah buat, sudah pernah ada, tapi sudah saya buat kategori berita dinas. Tinggal saya ini aja, tinggal klik aja kategori berita dinas. Nah, di sini di link ini dia sudah berubah. Nah, berita dimasukkan dalam kategori berita dinas, baru judul berita kita. Nah, jadi dia langsung otomatis masuk ke linknya. Nah, selanjutnya kita coba misalnya kita tag. Jadi kita bisa memasukkan tag, bisa tinggal kita tambahkan aja tagnya, kita centeng aja. Kalau misalnya mau nggak dimasukkan nggak apa-apa juga. Nah, selanjutnya untuk foto, karena kita
tadi udah duluan kita masukkan foto, jadi ya kita inikan aja, lewatkan aja. Untuk kolom komentar saya akan coba saya aktifkan itu biar ada hasil yang kita. Tadi di sini ada simpan sebagai draft, simpan dan tulis. Jadi ada juga hapus gitu. Jadi mau dihapus, semua berita akan terhapus. Tapi kalau misalnya nanti masih rancu dengan berita ini, berita ini masih ada kurang, belum diverifikasi dengan sama pimpinannya, jadi simpan sebagai draft dulu. Jadi nanti setelah berita yang sudah betul, sudah bagus, jadi langsung bisa dipublikasikan. Gitu. Kita coba simpan publikasi. Nah, tadi berita kita cuma baru 2, ini sudah kita tambah 1. Jadi dia yang mana yang baru, dia di atas. Nah, di sini ada juga bisa kita bagikan, kayak saya jelaskan tadi. Mau kita lihat langsung, bisa langsung kita lihat langsung website, bisa langsung kita klik di samping kanan, yaitu yang tulisan websitenya yang lambang ikonnya ikon bola dunia. Nah, ini berita kita sudah ditampilkan. Ini berita yang tadi. Ini beritanya. Nanti saya akan kasih tahu tata letak ini, bagaimana cara melakukan tata letak ini. Nah, ini gambar berita yang kita upload tadi. Nah, ini kan kita tadi buat dia di tengah. Ini gambarnya di tengah dia. Nah, kita ada. Nah, jadi itu untuk tampilan untuk kita upload berita. Jadi untuk upload berita sedemikian saya anggap itu tidak terlalu ribet bagi yang memang sudah biasa menggunakan mengupload berita di website. Karena untuk website OPD atau website dinas, karena kita sudah pernah melakukan pelatihan dasar dulu ya, sekali 2020. Itu sudah pernah kita lakukan tahun yang lalu, sudah pernah kita kasih pelatihan di Kominfo, sudah pernah mengadakan pelatihan website. Jadi mungkin karena ini kebanyakan saya lihat admin baru. Jadi kita coba ngulang lagi, mungkin dengan kita ulang lagi akan lebih paham lagi adminnya. Nah, mungkin untuk berita saya kira sudah ada banyak yang paham lah. Cuma nanti kalau misalnya belum ada yang paham, bisa konsultasi langsung di grup maupun WA saya pribadi gitu. Ataupun nanti di akhir bisa kami ada membuka sesi tanya jawab, jadi bisa ditanyakan. Jadi kita akan mengulang. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab mungkin. Nah, di akhir. Maaf Pak ya, jaringannya nih Pak.
Jadi kita kita lanjut lagi. Nah, ini di monomedia ini, di sini adalah kalau kita bilang, kalau misalnya kita bilang itu database lah gitu lah, database untuk website, database tempat penyimpanan gambar, dokumen maupun video. Nah, di sini kita misal ada gambar-gambar yang memang perlu kita mengupload ke website, kita masukkan dulu ke medianya. Kita masukkan ke media. Jadi kita coba tambahkan gambar ataupun kita buat dulu foldernya supaya gambar yang bisa nanti ada gambar yang memang yang gambar sama, tujuan gambar sama. Jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam folder tersebut. Kita coba tambah. Di sini ada misalnya kita buat folder A. Nah, jadi kita bisa masukkan gambar ke dalam folder ini. Tinggal klik aja 2 kali. Jadi baru kita masukkan gambarnya. Jadi pilih gambar baru. Gitu. Pilih gambar baru. Nah, kita coba pilih gambar baru. Nah, ini kan udah tinggal kita upload. Nah, pilih aja. Nah, ini sudah kita upload. Saya mau tambahkan lagi, bisa tambahkan lagi. Nah, jangan lupa diupload. Setelah ditambahkan, pilih gambar, jangan lupa diupload. Karena kalau nggak diupload, jadi gambarnya nggak masuk ke dalam ini kita. Di format gambarnya ada JPEG dia ya, JPEG sama PNG. Berarti itu yang bisa masuk ke dalam tempat penyimpanan gambar. Nah, sudah kita upload 2 gambar. Jadi untuk kembali kita bisa klik 2 kali di titik 2 itu. Jadi dia akan kembali ke awalnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan dokumen. Untuk penambahan dokumen, itu kita membuat folder juga bisa, atau kita tambahkan di luar pun nggak apa-apa, bisa juga. Nah, klik aja. Dia yang diterima di dokumen itu ada beberapa, yaitu ada PPT, PowerPoint, Word, Excel, Zip, RAL, dan PDF. Berarti ada 6 formatnya yang diterima, gitu. 6 tipenya, gitu. 6 tipe yang diterima. Lebih dari itu tidak bisa diupload ke dalam media dokumennya. Nah, kita coba akan praktek satu. Kita coba ambil dokumen, kita pilih dokumen, klik di icon ini. Nah, kita coba klik aja. Ini kan berbentuk Excel. Ini Excel, format Excel. Jadi kita bisa, karena di sini ada dia dibuat formatnya. Jadi kita tinggal upload. Nah, di sini sudah ada dokumennya. Nah, untuk ini media dokumen, cara uploadnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita coba beralih ke video. Jadi disinilah video lah yang kalau kita bilang bukan ribet sih, cuman dia banyak tahapnya gitu. Kalau misalnya di OPD ataupun di dinas Bapak Ibu admin yang belum ada channel YouTube, itu saya sarankan mulai hari ini itu sudah bisa dibuat. Kenapa? Karena di website aja diminta link untuk masukkan link atau URL YouTube untuk masukkan videonya ke dalam website. Jadi untuk bisa memanfaatkan 2 jalur itu, 2 jalan, 2 arah,
di website bisa ditampilkan dan di video pun lancar. Nah, kita masukkan buat akun YouTube-nya. Jadi buat akun YouTube khusus untuk dinas. Jadi nanti di sana ada kegiatan atau video-video, dia bisa langsung dia upload ke dalam website. Bisa langsung diupload ke dalam website. Jadi Bapak Ibu admin tidak susah lagi, karena yang di sini diminta buatkan video baru. Nah, di sini yang diminta URL. Jadi kalau misalnya kita mengupload video mentah nggak bisa di sini, harus URL yang kita upload di sini. Jadi kita copy URL dari YouTube, kita masukkan ke dalam media video tersebut. Nah, setelah itu bisa langsung simpan video, klik simpan video. Nah, untuk kira-kira untuk menu media paham, saya jelaskan. Kalau nanti misalnya ada kurang paham, kita bisa langsung ditanyakan di sesi terakhir gitu. Selanjutnya kita masuk ke halaman, menu halaman. Kita masuk ke dalam menu halaman. Itu di sini ada halaman, daftar halaman, kita bilang sama aja form tabelnya sama kayak tabel daftar berita tadi. Nah, sama dia. Jadi di sini ada juga aksi, ada view untuk tengok, ada juga di aksinya ada view, ada edit, ada juga hapus. Ini ada 3 item ini untuk merubah format ataupun merubah halaman kita. Nah, di atas pun sama juga kayak yang di tabel berita tadi. Bisa kita klik yang button biru ini, klik langsung tambah halaman. Jadi dia akan beralih ke halaman untuk ke penambahan halamannya. Nah, di sini ada kayak kita isi berita tadi. Ini sama dia defaultnya sama. Jadi kebijakan sama. Jadi paham satu, insya Allah yang lain pun paham. Saya kira kayak gitu. Nah, karena satu aja Bapak paham, yang lain pun ikut paham juga dia. Karena tidak defaultnya sama dia, enggak beda-beda dia. Sama penggunaan, sama fungsi-fungsi yang ini sama. Di sini kita tambahkan kita coba praktek, kita coba tambah halaman baru ya. Ini saya judul latihan. Nah, dia ini udah ada URL langsung. Jadi di halaman udah ada latihan. Nanti dia ini berfungsi nih di URL ini. Jadi akan saya jelaskan untuk langsung dimasukkan di menu. Nah, di sini bisa kita masukkan konten, karena kontennya kita bisa masukkan foto, kegiatan, pelatihan, website, OPD. Nah, di sini bisa kita tambah foto, hari ini segala macam. Gitu. Nah, bisa gitu. Nah, kita tambah foto ini. Kita besarkan, kita masukkan dia di tengah biar rapi. Oke. Nah, nanti kalau misalnya mau kita masukkan foto lain pun bisa juga kita tambahkan foto. Nah, selanjutnya kita isi metanya. Kita buat aja metanya walaupun tidak diminta dan tidak diharuskan. Begitu untuk meta deskripsinya pun kita karena diwajibkan, kita wajib isi. Kita samakan aja nggak apa-apa, itu enggak masalahnya. Oke. Selanjutnya kita di sini mau kita tambah gambar untuk halaman bisa, tapi mau kita tidak tambah pun nggak apa-apa, nggak masalah.
Karena untuk halaman biasanya tidak ditambahkan gambar. Cuman kadang-kadang ada juga yang harus ditambahkan gambar. Nah, di sini juga kalau misalnya kita mau aktifkan kolom komentar, silakan. Kalau misalnya nggak mau diaktifkan ya nggak apa-apa juga. Terus setelah Bapak Ibu admin gitu. Nah, di sini sama juga ada simpan sebagai draft, simpan dan publish. Jadi bebas mau kita simpan dulu, mau kita publish langsung bisa juga. Kita coba save. Nah, di sini sudah ada 2 halaman. Nah, nanti yang ini kita fungsikan nanti. Nah, karena di website di back-end-nya belum ada halaman untuk latihan. Nanti kita akan coba masukkan menu untuk halaman latihannya. Jadi di sini baru ada berita, menu baru, itu masih ditutup, pejabat itu. Ada agenda, galerinya di sini ada gambar, video, dan download. Nah, kontak kita nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya coba kita balik lagi ke dashboard. Jadi, ini kan sudah kita tambahkan halaman. Nah, di sini sudah ada 1-2 halaman yang sudah kita tambahkan di daftar halamannya. Nah, nanti yang ini berfungsi. Nah, nanti pas kita mau tambahkan di menu halamannya, jadi kita ini copy nanti. Ini yang akan kita kopikan halaman /latihan ini. Nah, supaya pas kita klik di menu tersebut, dia akan dialihkan ke halamannya. Nah, URL ini. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke pejabat. Kategori pejabat. Kita coba isi kategori pejabat. Di sini ada kepala dinas. Kita coba tambahkan kategori pejabat dulu. Sebelum kita isi daftar tambah pejabatnya, kita coba isi dulu. Sekdis misalnya, sekretaris dinas gitu. Nah, simpan aja. Disimpan, ini udah ada 2. Jadi di daftar halaman masih kosong, di daftar pejabat masih kosong. Kita langsung bisa tambahkan di sini. Nah, di sini misalnya siapa? Saya sendiri ya, saya sendiri pejabat. Nah, ini maaf saya buat ini. Jabatannya siapa? Kepala dinas. Di website pelatihan saya pejabatan. Urutan tampil kalau misalnya dia kepala dinas berarti 1, sekretaris 2, nanti ada kasubag umum, kasubag keuangan segala macam itu 3 sampai seterusnya diurutkan. Tempat lahir kita buat aja, bisa buat tanggal lahir hari ini, nanti disesuaikan ya. Habis itu ada pendidikan. Nih, di pendidikan ini kalau misalnya Bapak kepala dinas ataupun apa kita bilang pejabat-pejabat di dinas terkait atau dinas kita, mulai dia ada dulu ada TK segala macam itu dimasukkan. Itu juga pekerjaan dia dimulai dari kapan dia berkarir, dari tahun berapa, di tempat di mana segala macam, dari pertama dia berkarir. Misalnya siap kuliah, dia pertama berkarir di mana, itu dimasukkan semua. Ini sama aja kayak kita masukkan portofolio kita ataupun CV kita. Nah, di sini mungkin ada deskripsi dari pejabat, isi kan. Misalnya dia ada beberapa kata-kata yang mau dikembangkan, ya silakan diisikan di sini deskripsi dia ataupun saran dia gitu bang. Dan bisa juga diaktifkan kolom komentarnya. Kalau bisa, kalau diaktifkan, bisa diaktifkan. Kalau enggak juga. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu admin ya. Nah, setelah itu kita upload foto pejabat kita. Misalnya. Kita upload foto pejabat kita. Pilih, misalnya belum ada fotonya, kita pilih. Kita masukkan foto dia. Gitu.
pilih, bisa kita dapat, langsung kita bisa pilih. Nah, di sini sudah semua, sudah lengkap. Kalau misalnya kira-kira masih kurang, dia datang masih kurang, jangan disimpan publish dulu. Baiknya disimpan sebagai draft dulu. Jadi nanti di saat sudah dilengkapi, baru dipublikasikan. Langsung klik simpan dan publikasi bisa. Sudah siap. Nah, sudah ada satu pejabat. Bisa kita tengok langsung di tampilannya. Nah, sini sudah ditampilkan. Ini daftar pejabat sudah ditampilkan. Nah, nanti akan coba kita sesuaikan tata letaknya, mau ditaruh di mana terserah. Nanti saya akan ajari di mana tata letaknya, di mana yang ini, di mana posisi ini, di mana posisi. Nah, selanjutnya untuk pejabat ya saya jelaskan tadi, bisa nanti masih ada yang kurang paham atau bisa langsung ditanyakan, ataupun nanti setelah Zoom bisa langsung ditanyakan di grup WA. Selanjutnya agenda, tambah agenda. Ini kira-kira ada apa agenda ke depan di dinas, itu bisa kita langsung tambahkan nama agendanya gotong royong misalnya. Habis itu mulai dari jam berapa, mulai dari tanggal berapa ke tanggal berapa, otomatis untuk gotong royong kebiasaan sehari. Habis itu agendanya apa aja gitu, tuliskan aja gitu, dituliskan di sini agendanya gotong royong di kecamatan ataupun gotong royong di depan apa dinas terkait segala macam. Nah, terus lokasinya jangan lupa kasih tahu lokasinya di mana, nomor kantor segala macam, tujuan. Habis itu ini bisa kita masukkan juga putanya, peta dinas kita mau buat kegiatan di mana, bisa kita masukkan peta kita, bisa langsung diklik dia akan keluar ini. Oke, ya disesuaikan. Nanti akan kita stay. Nah, kalau misalnya sudah siap, langsung bisa di save dan disimpan dan dipublikasikan. Untuk penambahan berita, untuk penambahan agenda, formnya nggak terlalu banyak ya. Cuman ada nama agenda mulai sampai selesai. Habis itu agenda, lokasi, peta, dan kolom komentar. Karena kolom komentar semua sudah ditaruh fitur kolom komentarnya supaya dibebaskan untuk masyarakat untuk komentar. Otomatis kita bisa kita taruh kolom komentar, kita udah hati-hati lagi dalam beritanya. Nah, selanjutnya apa galeri. Nah, galeri ini penambahan foto. Bisa ada foto-foto kegiatan itu bisa kita tambahkan. Misal kayak gini, kita tambahkan album dulu, tambah album. Saya judul album apa gitu dimasukkan pelatihan. Saya kayak hari ini saya ada bapak-bapak ambil foto, buat aja judul album pelatihan website OPD. Nah, kalau misalnya mau dimasukkan deskripsi ya silakan masukkan, tapi ini boleh tidak dimasukkan gitu. Nah, selanjutnya juga ada kolom komentar, di mana sekarang udah dimasukkan kolom komentar. Nah, di sini bisa kita tambah foto. Kalau misalnya foto yang sudah ada, enak tinggal diambil aja. Kalau misalnya belum ada ya tinggal kita bilang tadi pilih gambar baru aja. Pilih, save. Nah, simpan. Nah, ini. Oh, nanti mau menambahkan di folder di album tersebut, di album yang sama. Tinggal klik aja di yang ikon tanda pensil tersebut, jadi kan dia akan muncul kayak ini. Klik aja di sini langsung kan. Mau ditambah caption pun boleh, habis itu titelnya pun boleh, artinya pun boleh, apa itu kreatifnya bapak ibu admin lah. Mau dipercantik pun bisa juga dia. Itu untuk penambahan gambar. Jadi kita bisa tengok langsung di galeri kita, di backend kita gambar. Nah,
di sini sudah ada gambar. Nah, gambar yang kita upload tadi. Jadi sudah ada gambar yang kita upload tadi. Sekarang kita coba masukkan video. Video dia membutuhkan URL-nya. Jadi kita masukkan judul albumnya. Saya video hari ini saya kita ada record, jadi kita coba untuk masukkan judul album judul pelatihan kita hari ini. Itu deskripsi, kan kolom komentarnya juga. Itu kita klik di sini sama kayak kita tambahkan tadi. Tinggal kita pilih ini. Nah, jadi dia URL-nya ini minta. Nah, dia URL-nya nanti yang minta. Jadi makanya saya bilang harus ada satu akun YouTube. Jadi orang pas melihat video dia langsung ke YouTube kita. Dia langsung ke YouTube. Jadi nggak di web kita. Dia langsung ke YouTube kita. Jadi viewer yang di YouTube kita, penonton yang di YouTube kita akan bertambah. Nah, karena dengan ada kita bagikan ke website itu akan bertambah gitu. Mungkin orang-orang yang emang YouTuber itu tahu dia bagaimana caranya. Orang YouTuber, misalnya kadang mungkin admin yang di sini mungkin ada yang YouTuber dari ada YouTuber ya silakan gitu untuk memajukan YouTube-nya sendiri, memajukan YouTube-nya dinas. Nah, untuk untuk galeri mungkin hanya 2 itu saja. Kita coba sekarang masukkan ke menu tampilan. Nah, di menu tampilan kayak biasa saya jelaskan tadi, di sini ada menu tema. Nah, di sini kita ada tema, kita ada 2 tema. Yang pertama ada cedah gitu. Ini cedah, yang saya pakai cedah Glade. Yang tema kayak gini, yang kayak gini tampilannya, ini cedah Glade. Nah, yang tampilannya kayak gini, saya tes. Nah, tampilan kayak gini, dia cedah aja. Nah, ini tampilan kayak gini dia cedah aja. Nah, jadi tergantung itu nanti terserah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu admin mau pakai tema yang mana, suka yang mana, itu kembali ke adminnya. Kalau saya emang suka menggunakan cedah G ini. Nah, jadi makanya saya sering menggunakan emang cedah G. Jadi dia saya tengok ini agak terlalu simple, nggak banyak kali. Nah, jadi cedah G. Nah, ini untuk tema. Itu kembali ke Bapak Ibu admin. Yang selanjutnya editor ini masih ini ya, kita masih dalam, kita buat dulu untuk sementara. Mungkin nanti akan kita buka juga. Di sini dia nanti kalau misalnya kita buka itu lebih ke codingnya. Mungkin ya emang kawan admin di sini ya emang paham coding, oke lah, alhamdulillah bisa kita coba sharing nanti bagi-bagi ilmu gitu. Saya pun nggak terlalu pandai juga, jadi kita sama-sama aja nanti, sama belajar, kita berikan ilmu. Nah, nanti di sinilah di editornya. Di sini editornya fungsinya untuk kita mengubah tampilan-tampilan kita. Tampilan di back end kita, tampilan yang di sini bisa kita ubah di editornya. Tapi ini belum kita coba buka. Nah, selanjutnya konfigurasi. Di konfigurasi ini ada beberapa item. Di sini ada kalimat di bawah home slider. Ini dia kalimat yang berjalan ini. Nah, karena kita pakai cedah ini, dia kalimatnya di atas ya, atau bukan di bawah. Nah, ini kan web pelatihan. Jadi, ya ini dia yang berjalan ini. Kenapa dia berjalan? Karena saya conteng ini. Tag berjalan. Ini dia yang di bawah ini ya dibuat keterangan. Jadi untuk ditampilkan video berita ini, untuk ditampilkan berita ini dia. Nah, selanjutnya ini tampilkan besar ini. Saya agak conteng ke Bapak Ibu, jadi silakan. Ini waktu untuk pop up yang ditampilkan. Saya 10 detik gitu.
Jadi kalau 10 menit itu lama kali untuk pop up. Jadi 10 detik, di sini 10 detik. Nah, yang terakhir apa ini lokasi kita. Cuman di sini bukan lokasi ini ya, yang ada umum aja. Tadi kita dari Aceh Timur ya, memang kita pilih Aceh Timur ya, lokasi kota kita. Nah, setelah kita masukkan ini semua, jangan lupa di save. Save dulu konfigurasi, saya konfigurasi. Ya. Jadi di save. Nah, kita ada dibuat apa notifikasi selesai konfigurasinya. Nah, selanjutnya ada CSS. Di sini CSS custom template. Jadi Bapak Ibu admin, kita bisa edit tampilan ini, dengan kita menggunakan CSS. Mungkin kalau misalnya dari apa pernah belajar CSS ataupun memang sudah paham, ya saya bilang tadi kalau di sini mungkin nggak cukup waktu untuk kita belajar CSS-nya. Nah, di sini bisa kita jadi untuk apa untuk CSS untuk di custom template bisa kita menggunakan CSS-nya. Jadi bisa saja kita gunakan CSS. Nanti misalnya mau konsultasi masalah CSS itu bisa telepon saya langsung, bisa langsung di grup bisa. Jadi kita bisa bantu nanti. Siapapun baru-baru belajar juga, sama-sama belajar kita di sini. Nah, selanjutnya JavaScript. Mungkin pernah Bapak dengar untuk JavaScript bisa juga di sini custom di ini. Biasa JavaScript itu dia butuh di ada tabel misalnya yang memang menggunakan JavaScript, ada memang untuk gambar berjalan gitu kita gunakan JavaScript nanti. Nah, itu untuk custom JavaScript. Jangan lupa disimpan juga nanti. Setelah siap update itu langsung disimpan. Nah, selanjutnya ide apa? Widget. Widget ini adalah tata letak dari semua widget tata letak fungsi widget untuk mengatur tampilan yang ada di backend kita. Nah, tampilan ini semua diatur di dalam widget. Nah, di dalam widget dari bawah ini untuk berita, untuk yang samping kanan kita ini itu diatur di widget ya. Jadi caranya akan saya jelaskan. Yang ini di home kiri atas ini ada berita. Nah, ini kita ada 4 berita ya. Home kiri atas kanan, home kanan atas ini ada, home kiri bawah sama home kanan bawah. Itu ini. Nah, ini untuk home kiri atas, home kanan atas. Nah, ini home kiri bawah, home kanan bawah itu ada 4. Nah, jadi ini kita sesuaikan ya, supaya tampilan gitu website kita lebih rapi gitu. Nah, bagaimana cara menyesuaikannya? Kita coba buka ya semua dulu. Yang atas dulu kita buat. Nah, di sini ada judul berita. Ya, kita bilang tadi judul berita diisi aja sesuai dengan kategori berita. Saran saya. Misalnya berita pimpinan itu diintik di kategori berita pimpinan juga. Nah, berita pimpinan karena ini saya tampilkan semua berita ya, semua kategori berita. Nah, pimpinan saya. Dan habis itu jumlah ditampil berarti 5. Kalau bisa banyak kali dia terlalu panjang ke bawah. Jadi saya sarankan 5 sudah cukup lah itu. Habis itu ditampilkan, diconteng semua dia, biar rapi, diconteng semua, ukurannya juga disesuaikan gitu. Nah, gitu juga dengan di bawahnya tampilkan tanggal, deskripsi, tampilkan besar, ukurannya juga disesuaikan, tampilan tanggal, habis itu di deskripsinya juga. Yang sebelah kanannya juga gitu juga dia, supaya sama rata kiri kanan itu harus disesuaikan juga. Ini kan sama, ini sama. Nanti judulnya beda, judulnya yang dibedakan, kategorinya dibedakan, yang disamakan juga nanti. Ini saya hanya karena kita kasih contoh, jadi
bisa lah gitu, di apa, jangan diikuti saya juga gitu. Nanti di sini berita apa lagi, berita kesehatan misalnya, berita olahraga. Jadi kategorinya berita olahraga gitu. Jumlahnya disesuaikan. Maksud yang harus disesuaikan ya ini jumlah tampilannya disesuaikan gitu. Di tampilan apa, tampilkan di conteng semua. Apa ini juga disesuaikan 60-60. Jadi kalau misalnya ini disesuaikan yang kiri kanannya disesuaikan, jadi tampilan media atau gambaran sesuai nanti. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya yang di bawah gitu juga. Untuk kita merapikan itu harus disesuaikan. Nah, di sini sama juga. Misalnya di sini yang nggak disesuaikan ini ya, judul sama kategori berita. Yang lain saya sarankan disesuaikan supaya ini apa, pas kita tengok berita di tampilan back end kita itu rapi. Jadi tidak 14 ditampilkan 16 panjang ke bawah kali. Nah, itu dia. Jadi disesuaikan supaya tampilan kita rapi gitu. Nah, itu untuk tata letak berita. Tata letak berita ya kayak gitu. Untuk ini kita istirahat dulu untuk 15 menit ya. Nanti kita coba lanjut lagi. Untuk apa? Untuk Zoom kita break 15 menit ya. Ntar lagi akan kita sambung jam apa? Jam 11 lewat 10 menit. Nanti mohon jangan apa? Bisa diserahkan sebentar, tapi jangan jauh-jauh juga dari apa? Dari laptop ataupun komputer Bapak Ibu admin ya. Ntar lagi akan kita lanjutkan jam-jam 11 lewat 10 menit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ini udah terhubung semua dengan Zoom? Sudah terhubung semua dengan Zoom? Bisa didengar? Oke, yang sudah terhubung semua dengan Zoom, kita mulai lagi, kita lanjut lagi. Tadi kita masih di widget, jadi kita akan lanjut lagi di widget. Tadi kita sudah menjelaskan untuk tata letak berita. Jadi sekarang kita coba masuk ke dalam ada footer 1, footer 2, ada footer 3 dan 4 gitu. Habis itu ada sidebar home, sidebar aja, tapi ada daftar pejabat di situ. Itu terserah Bapak Ibu admin mau masukkan apa aja gitu. Jadi kita kasih tahu tata letaknya di mana gitu. Nah, jadi untuk sidebar home itu ada di halamannya dia. Ini halamannya, di back end-nya. Ini dia. Di sebelah kanan kita. Maaf ya. Ada di sebelah kanan kita nih, di tampilan sebelah kanan. Di sini ada GPR Kominfo sama pejabat ya, pejabat. Nah, jadi untuk sidebar home itu. Jadi yang ini ibaratnya ada di dalam halaman. Jadi di saat kita membuka halaman baru, itu ada ditampilkan di samping sebelah kanan. Contohnya kayak gini. Sekarang kita buka berita, ini kan halaman baru. Jadi dia di samping. Nah, di samping sebelah kanan juga. Nah, cuma di dalam halaman dia, bukan di luar. Untuk voter pasti tahu dia di bawah. Ini 1, 2, 3, dan 4. Dia ada di bawah, paling bawah. Ya, dah. Yang ini 1. Nah, nanti saya coba masukkan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi biar tahu kita kasih keterangan. Nah, ini kan udah, sorry. Salah. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini 1 ya. Kita buat folder 1. Nah, jadi coba kita lihat sama-sama. Nah, di sini kan tata letak foldernya udah jelas. Yang ini untuk folder 1. Nah, yang ini untuk yang kedua. Yang ini yang ketiga dan yang keempat. Jadi untuk isinya yang diisi itu bebas. Mau diisi apa terserah. Tapi kan biasanya di folder itu diisi alamat kita ya, alamat kantor dan lain gitu. Nah, jadi disesuaikan aja. Di folder itu disesuaikan. Mungkin nanti ada link-link ataupun gambar-gambar untuk pelayanan segala macam itu
bisa juga dibuat di bawah itu. Nah, itu untuk apa? Untuk voter. Yang penting Bapak Ibu admin itu tahu letaknya di mana. Nah, fokus kita ke hari ini ke situ ya. Tata letaknya di mana gitu. Nah, di mananya tata letak. Jadi supaya kita tahu di mana yang mau kita masukkan gitu. Nah, yang pokoknya yang satu tetap di sebelah kiri kita, yang kedua pas di tengah, yang ketiga itu ada ke sebelah kanan sedikit, yang keempat itu di sebelah kanan habis gitu. Nah, ini dia. Mau memasukkan apa tuh terserah. Itu yang penting tata letaknya dulu hari ini. Nah, yang penting dimasukkan nanti dengan rapi ya. Rapi. Karena dia kalau misalnya semakin itu semakin rapi dia. Nah, selanjutnya untuk apa? Untuk tata letak widget pasti udah paham bagaimana cara kita atur widgetnya. Yang pertama dari berita dulu tadi ada di home kanan atas, kiri atas, habis itu home kanan atas, kiri bawah, dan kiri kanan bawah itu. Itu ada 4. Saya ada 4 berita. Nanti mungkin Bapak Ibu admin mau masukkan 6 berita silahkan, boleh dimasukkan. Jadi dimasukkan aja nanti ditambah aja di bawahnya ataupun di atasnya itu terserah ya. Apa sekreatif mungkin lah. Nah, ya selanjutnya di voter gitu juga. Voter untuk biasanya kita masukkan alamat. Seperti biasa kita masukkan alamatnya, alamat kantor. Justru yang kedua nanti kita masukkan copyrightnya. Apa nanti kita masukkan hal-hal yang lain itu ada 4 tempat yang ini yang perlu kita atur. Mau kita atur di mana itu terserah Bapak Ibu adminnya gitu. Nah, selanjutnya gitu dengan si bar home-nya itu ada di halaman depan. Di bar home-nya itu ada home-nya ada di depan ya, di sini, di depan sebelah kanan kita. Nah, ini tampilannya di depan ada sebelah kanan kita. Yang selanjutnya yang si bar aja dia ada di dalam. Jadi pas kita klik itu ada di mana? Di dalam halamannya itu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini dia. Nah, ini halamannya gitu. Di dalam halaman. Nah, selanjutnya kita beralih ke selanjutnya kita beralih ke apa menu shadernya. Nah, di sini karena kita kalau saya menggunakan tema Cidahgli. Jadi tema Cidahgli saya tidak menggunakan shader. Jadi kalau misalnya kita gunakan tema yang pertama, yang ini Cedah aja, ada shadernya. Dia letaknya di sini dia. Nah, di sini dia letaknya. Nah, inilah yang dinamakan shadernya. Jadi tinggal kita ini kan aja. Kita coba tambah ya. Jadi kita coba tambah. Kita tambah langsung. Klik aja di ikon gambarnya itu. Pilih gambar misalnya. Pilih gambar baru bisa juga. Ini bisa juga saya coba pilih. Nah, ya. Ini bisa ini seragam. Kita coba tes aja dulu satu. Nah, udah ada. Jadi tinggal kita pilih. Jangan lupa ditampilkan. Ini ganti aja judul video apa. Nah, diconteng ditampilkan dan disimpan gitu. Nah, sudah disimpan berarti di sini ada notifikasi sukses. Jadi kita coba reload yang di tampilan kita. Nah, ini sudah ditampilkan. Cuman nanti ini kan belum sesuai. Ini masih masih ada space-nya masih ini gambarnya terlalu besar. Jadi nanti tolong disesuaikan
didesain gambarnya sesuai dengan layarnya gitu. Layar apa feedernya itu bentuknya berapa ukurannya gitu, maksimalnya berapa. Nah, kalau misalnya nanti agak susah dikit nanti bisa gini dia. Diklik di spek elemen, dia bisa langsung ditengok nih berapa ukuran lebarnya. Itu untuk jika kita menggunakan jika kita menggunakan ini ya, kita gunakan tema Cidahli. Tapi kalau misalnya kita gunakan tema Cidahli, itu nggak perlu kita masukkan shadernya. Nah, kita cukup memasukkan banner aja. Nah, kita masukkan banner aja. Contohnya kayak gini, ini kan ada banner. Nah, kita coba masukkan bannernya aja. Nah, ini kita coba masukkan banner. Jangan lupa buat tampilkan. Di sini bisa kita masukkan link website kita, misalnya kayak gini. Ini link website kita kan. Nah, mau nanti pas diklik di banner kita itu, ya akan reload website kita gitu. Nah, bisa. Bisa kita masukkan langsung kita reload. Gitu. Kita tengok perubahannya ya. Nah, ini kan udah ditampilkan. Jadi yang untuk tema Cidahli itu bisa kita pakai banner sebagai shadernya. Jadi shadernya kita di Cidahli itu kita nggak usah pakai, kita cukup menggunakan banner aja gitu. Nah, yang kita gunakan adalah bannernya. Nah, itu mau ditambah berapapun itu terserah, tergantung dan di mana bagusnya di dinas tersebut, di dinas Bapak Ibu gitu. Nah, selanjutnya untuk pop up. Jadi pop up ya kita kan tadi sudah kasih tahu yang pertama tadi di konfigurasi itu kan ada 10 detik. Nah, kita di sini sudah kasih tahu berapa lama pop up muncul gitu. Nah, 10 detik. Misalnya Bapak Ibu mau 15 terserah gitu. Detik ya, bukan menit. Kalau menit terlalu lama kali. Jadi di sini kita tambahkan pop up-nya. Nah, kayak gini. Saya udah ada pop up kan nggak mungkin double. Jadi satu aja dia. Satu, nanti kalau misalnya ada file baru kita tambahkan hal yang baru. Tinggal klik, pilih gambar. Saya belum ada gambar sini. Jadi saya masukkan pop up ini ya. Upload. Nah, sudah muncul gambarnya. Jadi deskripsinya apa nih? Oke, 76 gitu kan, simpan. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Bentar ya, coba kita tengok hasilnya. Nah, sudah password. Ini selama 10 detik dia. Selama 10 detik sebelum kita close. Jadi kalau misalnya kita emang buru-buru perlu lihat tengok langsung, jadi kita klik aja di tanda silang ini. Tanpa kita harus tunggu waktu dia habis gitu. Klik aja dia akan muncul, akan hilang dia. Nah, itu untuk pengisian pop up-nya. Nah, sekarang kita masuk ke menu atau menu kan. Nah, jadi di menu ini kita di sini kan di sini udah ada menu dasar. Menu ini ada di atas ini. Nah, ada menu berita, menu baru, pejabat, agenda, galeri. Di dalam galeri ada menu gambar dan video. Habis itu ada download. Habis itu terakhir ada kontak kita. Fungsinya ini beda-beda. Kontak ini bisa Bapak Ibu admin masukkan sejenis nomor HP ataupun nomor HP pelayanan di kantor gitu. Email kantor, alamat segala macam itu kontak kita. Untuk download ini bisa saja nanti kita masukkan file yang memang perlu disimpan ke dalam download. Misalnya kayak
data-data yang emang tidak terlalu urgent kali bisa emang untuk dipublikasikan, ya silahkan dipublikasikan gitu. Galeri gitu juga galeri yang kita upload tadi, yang kita upload jadi dia ke sini naiknya. Ini yang kita upload tadi. Video ya karena kita belum mendapatkan URL, jadi kita belum memasukkan videonya. Nah, itu agenda karena masih kosong, kita kan belum masukkan agendanya tadi. Pejabat satu baru tadi yang kita masukkan. Menu baru masih kita kita matikan, belum kita publikasikan. Berita ini berita. Nah, kita tadi kita tambahkan halaman baru di halaman. Jadi kita di situ kita tambahkan halaman yaitu latihan. Coba kita balik ke menu halaman di daftar halaman. Nah, di sini kita ada tambahkan halaman baru itu latihan. Jadi kita coba copy, kita memunculkan halaman tersebut. Ini isinya kayak gini ya. Isi dia ini. Nah, ini isinya ya. Ini isinya. Jadi kita coba munculkan halaman ini. Nah, jadi kita copy URL-nya. Copy. Nah, dari itu kita kembali lagi ke tampilan di menunya. Kita masukkan judulnya. Ini judul menu ya. Latihan. Ini kan URL yang diminta. Jadi URL paste yang tadi. Paste URL yang kita copy di halaman. Gitu. Nah, setelah itu ini kalau misalnya perlu ya diklik aja, nggak perlu ya langsung ditambahkan. Nah, ditambahkan. Nah, di bawah sudah muncul. Coba kita lihat di tampilan di backend-nya, ini sudah ada yang di ujung di bawah. Cuman karena apa? Kan nggak mungkin dia terlalu di ujung itu. Nah, kita coba tarik dia ke atas, tinggal klik pendam, bawa dia ke atas, di bawah menu baru, atau kita memasukkan ke dalam menu baru dia. Tinggal drop aja ke dalamnya. Nah, baru di menu baru. Jadi dia tidak ditampilkan di luar, tapi dia ditampilkan di menu baru. Nah, klik. Nah, ini yang kita masukkan tadi. Nah, kan gambarnya kan sudah kita besarkan, tapi sudah kita masukkan kita taruh di tengah. Itu sudah terlihat rapi lah. Nanti cara pembuatan halaman itu juga dengan berita sama dia. Tidak jauh beda ya. Kalau memang paham dengan satu sistem, satu konten itu, insya Allah yang kedepannya tuh paham juga. Jadi tidak terlalu sulit karena default dia sama, jadi tidak terlalu payah. Nah, selanjutnya kita coba beralih ke menu pengguna. Di menu pengguna, di sini ada daftar pengguna. Jadi di sini kan kita ini yang pegang website hari ini adalah sebagai admin penuh dia, gitu. Admin penuh untuk website ini. Jadi kita mungkin karena kita terlalu sibuk di kantor, mungkin ada operator lain yang memang bisa menguasai karena saya bilang dia pandai dalam membuat karya ilmiah ataupun apa, itu bisa ditambahkan sebagai operator. Sebagai operator dia hanya hak akses dia hanya di sebagian di seputaran berita, media, halaman, pejabat, dan agenda dan lain-lain. Untuk pengaturan dia tidak bisa. Pengaturan itu ada di kitanya, adminnya. Jadi dia hanya bisa posting berita, posting media, tambahkan halaman gitu. Ataupun dia bisa menambahkan galeri foto-foto kegiatan di kantor. Itu memudahkan admin dalam mengerjakan website. Jadi kita admin ini, kita fokus saja ke tampilan. Gitu. Kita fokus saja ke tampilan, kita coba benahin tampilan, kita coba atur tampilan dengan lebih bagus. Jadi yang kerja itu, yang mengupload berita itu kasih aja ke operator yang dia mampu, kita jelasin ke dia, kita kasih untuk passwordnya ke dia, kasih tahu yang mana yang harus diupload gitu, yang mana ini. Jadi kita bisa juga nanti masuk kita verifikasi gitu. Misal dia masih si operator kita ini dia masih belum pas, dia belum kira-kira masih rancu dengan
dengan media atau dengan berita yang sudah dibuat itu, kita bisa verifikator. Jadi kita masuk dengan akun kita sendiri sebagai admin, kita masuk ke dalam itu, kita buka media berita dia itu. Jadi kita baca. Nah, kita baca, setelah kita baca, oh ini sudah benar. Tanpa harus kita bilang sama dia lagi, langsung kita klik publikasi itu. Nah, jadi memudahkan kita dalam mengerjakannya gitu. Jadi tidak kita yang sebagai admin penuh, kita juga yang buat berita, kita juga yang upload segala macam gitu. Kapan kita mau kerjakan yang lain gitu kan? Karena kita harus membenahin web kita, membenahin supaya bagus gitu. Jadi nggak ada waktu untuk kita benahin. Belum lagi kita masuk ke codingnya nanti. Gitu. Enggak sempat kita buat medianya itu. Kita masukkan berita segala macam. Jadi sarannya nanti kalau misalnya ada kawan-kawan atau rekan kerja yang dia paham dengan cara menguploadnya, ajarin aja cara upload gimana gitu. Ajarin aja. Pasti dia ini. Untuk penambahan pengguna, klik aja di sini. Di sini ada masukkan usernya. Otomatis user sekarang jangan masukkan usernya. Ya, masukkan aja dengan emailnya dia. Email dia aja. Email aktif dia. Masukkan password dan konfirmasi password. Nama lengkap itu. Pilih grup. Di sini yang pilih grup inilah yang kita kasih akses ke dia. Jangan kasih admin ya. Jangan kita kasih admin. Karena kalau misalnya kita kasih admin, itu sama. Penggunanya itu sama dengan kita berarti. Berarti levelnya sama gitu. Nah, jadi nggak ada yang bisa kita bedakan gitu. Nah, jadi kita kan seorang admin, kita harus sombong dikit gitu. Kita adminnya, gitu. Kita harus sombong. Kita kasih ke dia itu operatornya berarti. Kita kasih operator dia untuk memudahkan kita dalam bekerja. Nah, kita klik yang operatornya. Nah, di sini email dia. Kasih masukkan email dia, email aktifnya gitu. Email aktif dia. Nah. Dah habis itu nomor HP. Masukkan nomor HP. Masukkan nomor HP aktif dan deskripsi ya gitu. Setelah itu baru kita simpan. Itu untuk tambah pengguna. Jadi tambah pengguna itu tidak terlalu ribut. Mudah kayak kita tambah-tambah akun media lain gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ini, yang dua ini tidak terlalu penting ya. Dua ini tidak terlalu penting, jadi kita tidak akan membahasnya. Ini tidak. Itu cuma IP kita. Yang ini bisa ya. Ini bisa yang Teklo ini yang paling bawah. Ini bisa lah ditengok, dibaca-baca perubahannya. Mungkin ada pengembangannya di sini. Ya, bisa ditengok. Ini bisa dibaca-baca nih. Catatan perubahan sistem ya. Ini di sini catatan perubahan sistem. Jadi mungkin perubahan sistem dari bulan kemarin ke bulan 9, terakhirnya bulan 9 ya. Bulan 9. Ini kan belum ada. Ini versi ini. Ini yang terakhir ya. Mungkin nanti ada realisation 4.1.2 ya. Jadi mungkin ini masih masih kita fitkan yang ini. Nah, ini perubahannya. Jadi kita admin di sini bisa tahu orang ini kita lagi kembangkan ini. Yang ini ya ini IP kita. Jadi kalau misalnya nanti ini kan tidak terlalu penting. Cuman kalau misalnya kita mau aktifkan bisa juga. Nah, jadi mau diaktifkan internet website bisa, silahkan. Tinggal klik ini aja ya. Diklik aja ini. Nah, internetnya diklik aja. Jadi ini kan tidak aktif, jadi tinggal klik aja dia. Nah. SEO ya ini yang kita jelaskan tadi. Di sini judul website kita, judul website, judul website, habis itu ikon WA logo di sini ada 2. Nah, ini logo. Ada logo. Ini satu. Ini beda-beda dia ya. Beda. Yang ini untuk yang logo di atas, yang bawah ini logo website ya. Website logo di dalam websitenya. Nah, ini judulnya. Ini judul website yang di bawah, yang ini dia. Nah, yang ini, yang di bawah ini. Yang atas ini judul website yang paling atas. Nah, ini tuh website paling atas. Nah,
Jadi kan yang selanjutnya untuk media, di sini bisa kita tambahkan akun media kita, link media kita. Mau kita tambahkan yang Twitter, Facebook, mau Instagram, dan YouTube bisa langsung ditambahkan di sini. Di sini di copy aja link media sosial link media sosial dinas Bapak Ibu kan, di copy langsung di sini. Nah, jangan lupa disimpan juga. Dan yang selanjutnya metadata. Metadata ini adalah untuk apa? Yang di sini ada Google Search. Ini kita biasanya untuk menggunakan Google Searching itu. Jadi nanti kita akan daftar, kita mau searching course itu, kita akan coba nanti ada kapan nanti kita jadwalkan untuk kita belajar bersama cara setting Google Search itu. Jadi ini dia membutuhkan waktu pendaftarannya 1 kali 24 jam. Nanti akan kita ajarin nanti bagaimana daftar Google. Mungkin yang sudah paham, bisalah di sharing-sharing ilmunya. Yang ini gitu juga Microsoft ini. Kalau misalnya mau dipakai ya silahkan. Nanti kita copy linknya ke sini. Ini yang sudah kita daftar. Gitu juga dengan Yandex, domain, Facebook Page, Facebook aplikasi ID. Di sini bisa kita untuk mesin Google-nya gitu. Jadi kita copy-nya aja nanti linknya itu. Jadi di sini ini kalau mau dipakai silakan, yang paham-paham bisa dipakai, tapi jarang sih yang pakai ini. Kalau memang nanti kita mau belajar, kita belajar bersama. Nah, yang terakhir custom tag. Custom tag ini di sini bisa kita gunakan untuk body, custom tag body. Nanti kita di sini sering kita gunakan script JavaScript di sini kita gunakan juga, kita kaitkan dengan body kita, body, hidden segala macam. Nanti bisa kita gunakan di sini. Nanti akan kita coba belajar lagi di dalam, karena kalau misalnya coding itu tidak cukuplah waktu sebentar itu. Kita harus belajar dari yang mana yang memang dasar-dasarnya kita akan kita belajar. Nanti misalnya di sini sama kawan-kawan di sini yang memang udah mahir dalam ini, kita sama-sama belajar nanti. Saya pun belum terlalu urgent kali dalam hal ini. Nah, untuk penjelasan ataupun tata letak dan perubahan website kita ataupun bagaimana cara mengatur formatnya, penjelasan menunya pun sudah habis. Mungkin ini sudah bisa kita buka sesi tanya jawab sekitar 15 menit gitu. Ada yang ingin bertanya ya silahkan tanya. Untuk ini saya kembalikan lagi ke jadi ada yang ingin bertanya ya silakan. Jadi biar saya langsung ada yang mau bertanya? Atau memang sudah paham semua? Atau memang dari tadi enggak, ini masih ada yang kurang paham segala macam? Yang ingin bertanya silakan bertanya. Dan yang belum bisa login, bisa juga dibuka di ini admin suaranya, bisa langsung. Yang belum bisa login, ada yang belum bisa login di sini? Ada yang belum bisa login, bisa dikasih tahu. Ada yang ingin mau ditanyakan? Memang yang kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya kira sudah bisa semua. Walaupun nanti ada yang kalau misalnya mau dikonsultasi lagi, ya bisa langsung dikonsultasi di grup terbuka 24 jam. Nanti pasti ada
yang jawab apa yang ditanya. Jadi kalau misalnya belum ada yang mau bertanya dan yang mungkin semua udah bisa login ya. Saya kira semua sudah bisa login dan saya kira pun kalau misalnya belum ada yang tanya berarti saya anggap semua ada kawan-kawan di sini sudah bisa dan sudah paham gitu. Jadi kalau misalnya ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tolong dihidupkan kamera semua. Kita mau foto bersama. Kameranya diaktifkan semua supaya bisa foto bersama. Ini ada Pak M. Yani, Dinas Pertanahan. Apa kabar Pak Yani? Pak Yani. Pak Yani gimana Pak Yani? Alhamdulillah sehat Pak I. Oh. Yuk kita foto. Siap-siap foto Pak Yani. Yang lain belum ini. Ada yang Pak Bustami ini. Pak Bustami belum Pak Yudi dari Capil, Pak Mustamina belum ada, Dinas Daya ini belum ada belum muncul gambarnya. Tolong diaktifkan semua. Mardiana Dinas Pendidikan ya. Ini pakai apa nih? Oke, belum ada nih, juga belum ada. Dinas Pemberdayaan. Ini belum ada juga nih. Jadi saya kira yang belum aktif mungkin ada kendala. Jadi yang udah aktif, yuk kita foto bersama. Tangannya dipakai kayak gini semua ya. Kayak ini semua ini biar mantap ya. Nah, yuk kita foto bersama. Bang Fauzan, ayo, oke. Udah. Jadi terima kasih untuk semua peserta hari ini. Semoga ilmu yang kita belajar ini sama-sama kita dapatkan, bisa kita tuangkan yang pertama untuk diri kita sendiri, yang itu untuk orang lain. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semangat 45 Pak Yani.